Selamat pagi Bapak Ibu Saudara yang terkasih di dalam Tuhan Yesus Kristus. Kita akan merenungkan firman Tuhan melalui pedoman saat teduh 4B GKI Residen Sudirman, Minggu tanggal 13 Februari 2022 dengan tema Pilihan Berharga Berelasi dengan Dia. Firman Tuhan hari ini diambil dari Yeremia 17 ayat 5 sampai dengan 10 akan dibacakan oleh Pak Yosa. Mari kita berdoa. Bapa di dalam surga, terima kasih Tuhan untuk kesempatan pagi hari ini. Bersyukur untuk sukacita, damai sejahtera bagi kita semua. Tuhan begitu baik pada setiap kami, hingga pagi ini kami telah siap merenungkan dan membaca firman-Mu. Biarlah Roh Kudus Tuhan boleh menolong setiap kami, untuk kami boleh memahami dan kami mengerti sapaan Tuhan pada hari ini bagi setiap kami. Terima kasih Bapa, dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Firman Tuhan pada pagi hari ini dari Yeremia 17 ayat 5 sampai dengan 10. Beginilah firman Tuhan, terkutuklah orang-orang yang mengandalkan manusia, yang mengandalkan kekuatannya sendiri, dan yang hatinya menjauh daripada Tuhan. Ia akan seperti semak bulus di padang belantara, ia tidak akan mengalami datangnya keadaan baik. Ia akan tinggal di tanah angus di padang gurun, di negeri padang asin yang tidak berpenduduk. Diberkatilah orang yang mengandalkan Tuhan, yang menaruh harapannya pada Tuhan. Ia akan seperti pohon yang ditanam di tepi air, yang merambatkan akar-akarnya ke tepi batang air, dan yang tidak mengalami datangnya panas terik, yang daunnya tetap hijau, yang tidak khawatir dalam tahun kering, dan yang tidak berhenti menghasilkan buah. Betapa liciknya hati, lebih licik daripada segala sesuatu. Hatinya sudah membatu, siapakah yang dapat mengetahuinya? Aku, Tuhan yang menyelidiki hati, yang menguji batin untuk memberi balasan kepada setiap orang setimpal dengan langkah-langkahnya, setimpal dengan hasil perbuatannya. Demikianlah firman Tuhan. Hidup yang kita jalani selalu diperhadapkan pada pilihan yang mendatangkan kebaikan ataukah kehancuran sebagai konsekuensi dari setiap pilihan itu. Semuanya tergantung pada tujuan dan apa yang menjadi prioritas dalam hidup kita. Ada pilihan yang mendatangkan kesia-siaan, seperti yang sudah kita renungkan kemarin, tetapi ada pilihan berharga yang berdampak kekal. Apa pilihan berharga itu dan apa konsekuensinya? Mari kita renungkan. Secara konteks, kerajaan Yehuda, Israel Selatan, sedang menghadapi ancaman Mesir dan Babel. Dalam keadaan seolah terjepit, Israel masih memilih mengandalkan manusia atau kekuatan sekutu bangsa lain, yaitu Asyur. Meskipun Allah menegur, Yehuda tetap tidak belajar dari pengalaman kegagalan di masa lampau. Yehuda memilih dengan sengaja meninggalkan Tuhan. Inginnya mencari jalan selamat supaya bertahan dan menang. Tetapi justru yang terjadi adalah kekalahan dan penderitaan. Israel ditaklukkan Babel. Yeremia menegur sekaligus menubuatkan hukuman bagi Yehuda. Namun di balik teguran tersebut, Yeremia dengan tegas mengajak umat kembali menaruh harapan dan kembali mempercayai Tuhan. Makna kata diberkatilah pada ayat 7 merupakan kebenaran yang sengaja dikontraskan dengan terkutuklah pada ayat 5. Sebagai respon atas sikap Yehuda yang dengan sengaja memilih hatinya menjauh dari Allah. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan,
Pembaca di masa itu, juga kita di masa kini, diajak untuk memahami bahwa setiap tindakan yang dilakukan selalu mempunyai konsekuensi yang berbeda. Penderitaan yang dialami Yehuda akibat perbuatan dosanya karena hatinya jauh dari Tuhan. Sebaliknya, pada mereka yang berkenan menjaga hati dan hidupnya, Yeremia menyampaikan berita sukacita. Diberkatilah orang yang mengandalkan Tuhan, yang menaruh harapannya pada Tuhan. Dapat kita baca pada ayat 6. Yeremia dengan tegas membedakan konsekuensi dari dua pilihan sikap hidup yang berbeda, agar umat sadar penyebab dari segala penderitaan adalah hati yang jauh dari Tuhan. Selanjutnya, jika bersedia berbalik kepada Tuhan, maka menerima berkat dari ketaatannya itu. Bapak, Ibu, dan Saudara, ilustrasi tanaman di ayat yang ke-8 bukan menekankan hidup kelimpahan, tetapi tentang kepastian penyertaan Tuhan dalam kehidupan umat yang mau dekat dan melekat hatinya pada Sang Pemilik kehidupan. Ada dua hal yang menegaskan ajakan Yeremia. Pertama, komitmen hanya mengandalkan Tuhan. Kata mengandalkan didasarkan pada keyakinan bahwa Tuhan adalah pribadi yang bisa dipercayai. Tuhan mempunyai kuasa atas kehidupan dan mengerti apa yang akan terjadi di masa depan. Yang kedua, komitmen menaruh harapannya pada Tuhan. Kata menaruh berarti benar-benar melepaskan atau sepenuhnya percaya. Sedangkan harapan menegaskan adanya keyakinan kuat tentang apa yang akan diraih di masa depan. Meskipun keraguan terkadang ada, tapi sebagai orang percaya harus tetap optimis. Tuhan yang menjadi pemilik masa depan, maka Dia tahu hal terbaik yang layak untuk diharapkan. Dapat kita baca pada 10. Apa pilihan hidup kita? Kehidupan orang percaya selalu berhadapkan dengan beragam persoalan yang berujung pada dua pilihan, memilih dekat dengan Tuhan atau sebaliknya menjauh dari Tuhan. Mari kita merenungkan. Orang percaya atau setiap kita dipanggil untuk mengambil pilihan yang berkonsekuensi kebaikan, yaitu dekat dan melekat hatinya pada Tuhan, sehingga penyertaan dan ketenangan hidup dapat dialami meski harus melewati lembah kekelaman. Mari menjalin relasi bersama Allah dengan segenap hati. Mari Bapak Ibu kita berdoa. Ya Tuhan, kami mau membuat pilihan yang memiliki konsekuensi kebaikan. Kami mau dekat dan melekat pada hati-Mu. Mampukanlah kami terus untuk menjalin relasi bersama-Mu Tuhan, dengan segenap hati kami. Kiranya Roh Kudus menolong setiap kami untuk kami bisa melakukannya. Terima kasih, dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Bapak Ibu Saudara, kita akan merespon firman Tuhan hari ini dengan bersama-sama memuji dari Kidung Jemaat 376. Ikuti Kau saja Tuhan, jalan damai bagiku. Aku selamat dan sentosa hanya oleh darah-Mu. Aku ingin ikuti Kau dan mengasihi padamu. Dalam Dikau juru selamat, ku bahagia penuh.
kesucian, lahir batin yang bersih. Aku rindu mengikuti